Kita lanjutkan ya ke pokok bahasan selanjutnya yaitu tentang sudut-sudut berelasi. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa dalam trigonometri ada pasangan sudut yang mempunyai nilai trigonometri yang sama atau angkanya sama tapi tandanya berbeda. Nah, contohnya deh. Jadi kakak kasih gambaran dulu emang di pokok bahasan ini kita akan ngebahas kayak gimana sih gitu loh. Nah, contoh kita akan bahas nih ya sudut 45 dan 135 derajat. Nanti bisa saja yang ditanyakannya itu sudut-sudut tidak istimewa. Contohnya 135 derajat ini bukan sudut istimewa kan? Ini sudah termasuk di kuadran 2. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kakak tanya sin 135 derajat berapa nilainya? Sedangkan yang kalian tahu punya modalnya nilai-nilai trigonometri di sudut istimewa yang tanpa kalkulator ya. Di sudut istimewa. Dan sin 135 derajat ini perlu kalian tahu sama saja kita mencari sin 45 derajat. Nah, jadi sin 45 berapa? Setengah akar 2. Karena ini di kuadran 2, maka nilai sinnya tetap positif. Ini daerah kekuasaan sin. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan contohnya nih kita nyari tan 135 derajat. Nah, ini sama saja kita mencari tangan 45 derajat. Nah, di sini hati-hati nih gitu loh. 135 itu di kuadran 2. Ini daerah kekuasaan siapa? Sin gitu. Berarti nilai tannya untuk kuadran 2 ini negatif. Nah, jadi tangan 135 itu sama aja dengan negatif tangan 45. Jadi berapa? Negatif 1. Seperti itu gambarannya. Nah, dalam hal ini 45 dan 135 ini disebut sudut-sudut yang berelasi. Seperti itu. Jadi, secara umum dalam trigonometri, sudut-sudut lancip itu punya relasi dengan satu sudut di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalkan jika sudut lancip itu kita misalin theta lah, maka theta akan berelasi dengan satu atau dua sudut pada kuadran 1 90 min theta, kuadran 2 nya 90 plus theta atau 180 min theta, dan seterusnya nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke? Siap ya adik-adik? Next. Nah, sekarang kita akan mulai bahas satu persatu terkait rumus untuk sudut berelasi gitu loh. Oke, dimulai dari kuadran 1. Nih, di kuadran 1 ingat semuanya positif. Jadi nilai sin, kostan, dan semuanya itu positif. Kita lihat bagaimana sudut berelasi di kuadran 1. Jadi kuadran 1 ini kita simbolin sudutnya, kalaupun tadi theta itu sudut lancip, jadi 90 derajat min theta. Nah, ini ada di kuadran 1. Bagaimana dengan sudut-sudutnya? Nah, untuk sudut berelasi di kuadran 1, kalau misalkan nyari sin 90 min theta, itu ternyata sama saja kalian mencari senilai dengan gitu loh cos theta. Kalau nyari cos 90 min theta sama saja mencari sin theta. Kalau tangan 90 min theta sama saja nilainya dengan kotangan theta. Di sini yang perlu kalian tahu ciri khasnya adalah untuk kuadran 1 dengan sudut 90 min theta ini operatornya gitu loh. Operatornya di sini sin kostannya ya. Operatornya itu ternyata jadi berubah. Berubah kayak gimana sih kak gitu kan ya. Jadi kalau sin jadi cos, lihat ya, kalau cos jadi sin, perubahannya sekitar gitu. Kalau tan jadi kotan. Nah, emang kak kalau ada berubah berarti ada istilah tetap dong. Nah, kalau tetap itu sin jadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan. Gitu. Oke. Jadi untuk kuadran 1 operatornya jadi berubah. Nah, karena kuadran 1 ini semuanya apa?
positif, maka sin 90 min theta tetap jadi positif cos theta karena sinnya di kuadran 1 itu positif. Seperti itu. Oke, untuk lebih lanjutnya coba kita latihan soal di buku PKS halaman 265. Ini dia soalnya. Nah, nilai dari sin 20 dikali cos 50 per cos 70 dikali sin 40. Oke, dengan sudut berelasi ini bisa kita selesaikan karena ini bukan sudut istimewa ya. Nah, sin 20 itu bisa kita tulis 90 min 70 derajat. Betul ya? Dikali cos 50 itu bisa kita tulis cos 90 dikurangi 40 derajat. Per, gitu kan ya. Ini cos 70 dikali sin 40. Jadi yang bawah dihapuskan saja dulu karena nanti bakalan ada hubungan yang di atas kan sudah kita rubah. Oke. Sin 90 dikurangi 70, sin 90 min theta berarti ganti operatornya jadi cos, itu cos theta, artinya cos 70, yang ini cos 90 min theta jadi sin berapa? Sin 40. Ini per gitu kan ya, ini cos 70 dikali sin 40 gitu nih. Jadi bisa kita coret ya, cos 70 dibagi cos 70 ini 1 sin 40 dibagi sin 40 1 jadi 1 per 1 gitu. Jadi jawabannya 1. Sekarang soal selanjutnya. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini supaya nilai sin 2x ditambah 25 derajat sama dengan cos x min 10, berapakah nilai x? Nah, adik-adik ingat kembali aturan tadi ya, kakak tulis dulu deh. Sin 90 derajat min theta itu sama aja dengan cos theta, gitu kan ya? Oke, kakak kotakin ya. Nah, sekarang kita lihat soal sin 2x tambah 5 sama dengan cos. Operatornya masih beda ya. Nah, coba kita langkahnya adalah samakan dulu aja operatornya. Yang ruas kanan aja deh yang kita samain. Jadi, disamakannya dengan sin. Jadi, yang ruas kirinya tetap sin 2x ditambah 25 derajat. Gitu kan ya. Sama dengan sin. Nah, kalau ini cos theta, jadi ini anggap saja tetanya, berarti kalau ingin disamain jadi sin, cos theta sama dengan sin 90 min theta. Jadi ini kita tulis 90 min, tadi tetanya berapa tuh di soal? X min 10. Seperti itu. Nah, ini operatornya udah sama. Ya, artinya sudutnya sama. Berarti bisa kita tulis 2x ditambah 25 derajat itu sama dengan 90. Nah, ini keluarin nih langsung kurungnya min kali plus x min kali min 10 plus 10. Jadi ini 90 min x plus 10 derajat. Begitu. Kumpulin x dengan x gitu. X-nya bisa ruas sini ya. 2x ditambah x gitu kan. Jadi 3x sama dengan ini 90 tambah 10 100 dipindah ruas 25 yang sini jadi 100 min 25 berapa? 75 sehingga kita dapat x-nya adalah 75 derajat per 3. Jadi berapa ya? 25 derajat. Jadi jawabannya agar sin ini sama dengan cos ini gitu kan ya, nilai x yang memenuhi adalah 25 derajat. Seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Sudut berelasi yang kedua yaitu di kuadran 2 dari 90 sampai 180. Nah, sudutnya itu ada dua jenis berarti kan penulisannya bisa yang 90 derajat ditambah theta atau bisa yang 180 derajat ditambah theta gitu. Nah, bagaimana nih dengan perubahan operatornya? Kita lihat saja. Lihat. Untuk yang sudut 90 plus theta, kita bisa lihat sin jadi apa?
cos. Cos jadi sin. Jadi dia operatornya bagaimana? Berubah. Nah, sekarang Kak, kok ini ada min-min gini? Gimana nih cara lihatnya gitu ya? Oke, 90 plus theta ini, artinya di kuadran 2 ini, daerah kekuasaan siapa? Sin sama kosekan. Jadi selain itu, ingat negatif. Yang pertama ini ditanya sin 90 plus theta. Sin, pokoknya kalau sudut 90 plus, berubah operatornya. Sin jadi cos jadi sin, tan jadi kotan. Nah, sekarang masalah tanda, karena ini sin 90 plus theta, nilai sin itu positif di kuadran ini. Maka, yang cosnya pun ini jadi positif, gitu. Nah, sedangkan yang ini cos 90 plus theta kan rubah nih, operatornya jadi sin. Tandanya, kalau cos di kuadran 2 negatif, berarti jadi negatif sin theta, gitu. Nah, begitupun dengan tan, jadi negatif kotangan theta. Nah, gitu ya. Sekarang kita lihat yang 180 plus theta, bagaimana aturannya? Nih, kita lihat. Nah, ternyata kalau untuk 180 plus theta, operatornya itu tidak berubah. Jadi sin tetap sin, ya artinya tetap. Cos tetap cos, tan tetap tan. Hanya di sini tandanya yang perlu hati-hati. Karena kita bermain di kuadran 2. Kuadran 2 ini daerah kekuasaan sin sama kosekan. Sehingga ini kan sin ya yang ditanya, 180 min theta tetap sin. Nah, kalau ini cos yang ditanya, karena kuadran 2 nilai cosnya negatif, sehingga relasinya pun jadi negatif cos theta. Gitu. Tan 180 min theta jadi negatif tan theta. Seperti itu ya. Oke, sekarang untuk lebih memahami, yuk dari latihan soal saja. Jadi di sini ada 4 nih yang kakak ambil. Kita coba dulu satu persatu ya. Oke, ini tampilin dulu semuanya deh. Nah, oke, kita coba satu persatu. Nah, untuk yang nomor 1 ini, sin 105. Nah, ini sama aja dengan bisa kalau misalkan, ini kan kuadran 2. Bisa mau yang 90 plus theta atau 180 min theta. Nah, karena biar kita lihat aja ya pilihan gini ya. Ini sin 105 itu sama aja dengan 180 min 75. Ya enggak? Nah, ini kuadran berapa 105? 2 dong. Daerah kekuasaan sin ini 180 min theta. Tetap atau berubah? Tetap tadi ingat. Jadi ini tetap. Jadi sin 75 gitu ya. Jadi jawabannya yang A gitu. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Cos 120. Nah, ini lebih enak juga yang 180 min theta ya. Jadi sama aja cos 180 min 60 ya. Nah, ingat 180 min theta berarti operatornya tetap jadi cos. Ini sama aja dengan cos 60. Nah, sekarang masalah tandanya. Ini kuadran berapa? Ini kuadran 2. Daerah kekuasaannya sin. Jadi kalau ditanyakannya cos, berarti nanti hasilnya negatif. Jadi ini negatif cos 60. Berapa ya negatif cos 60? Cos 60 berapa? Setengah. Jadi negatif setengah. Jawabannya yang B. Sekarang kita lihat yang nomor selanjutnya ya. Jika sin A sama dengan 1/3, oke di sini ya, coba kita tulis sin A-nya diketahui sama dengan 1/3 dan A-nya adalah tumpul. Nah, yang ditanyakan cos A. Oke, ini ditanyakannya operator lainnya. Nah, kita lihat dulu, balik lagi ke segitiga siku. Kalau misalkan ini tuh sudut A, sin itu demi, berarti ini satunya, ini per 3, gitu kan. Sehingga kita bisa dapat ini, akar dari berapa? 9 dikurangi 1, 8, gitu kan ya. Nah, berarti kalau misalkan ditanyakan cos A, gitu loh. Cos itu apa? Sami, gitu, akar 8/3. Nah, sekarang terkait tanda gimana? Hati-hati, ini A-nya tumpul.
tumpul itu gimana sih Kak? Lebih dari 90 derajat. Terus sekarang kita lihat nilai sinnya gimana? Positif. Kalau nilai sinnya positif berarti ini sudah diduga bahwa di kuadran 2. Nah, kuadran 2 untuk nilai cos apa? Negatif gitu ya. Negatif berapa? Lihat aja di sini cos sami akar 8 per 3. Akar 8-nya disederhanakan jadi 4 kali 2, 4-nya jadi 2 ya. Akar 4-nya 2 jadi 2 akar 2 per 3. Sorry, ini negatif 2 akar 2 per 3. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Nih, soal berikutnya. Jika cos 10 sama dengan M, maka sin 100. Nah, sin 100 ini sama aja gini kan. Sin 100 itu sin 90 gitu ya, ditambah 10. Karena yang diketahuinya ini cos 10. Nih, lihat. Nah, lihat untuk sudut yang 90 plus theta gitu kan ya. Ganti ya operatornya ya. Kalau sin jadi cos, berarti ini cos 10. Sekarang terkait tandanya, hati-hati ini kuadran berapa? Lagi-lagi kuadran 2 berbicaranya. Nilai sinnya yang positif, berarti tetap ininya positif. Jadi cos 10 M gitu. Oke, sekarang lanjut. Sin 35 sama dengan P, maka cos 125. 125 ini berarti ini sama dengan cos gitu ya. 90 ditambah berapa sih? Ditambah 35, sorry. Nah, berarti ini jadi nilai operatornya ganti ya, cos jadi sin. Tapi karena cos ini di kuadran 125 di kuadran berapa sih? Ini kuadran 2 loh, daerah kekuasaannya sin gitu kan ya. Berarti nilai cosnya jadi apa? Negatif. Ya, negatif sin berapa? 35. Jadi negatif sin 35, tadi sin 35-nya P, berarti ini jadi negatif P gitu. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya kita berbicara sudut berelasi di kuadran 3. Ingat, kuadran 3 itu daerah kekuasaan tangen dan kotangen. Selain itu, ya dia negatif. Nah, kita lihat sudut berelasinya. Oh ya, sebelumnya kakak ingatkan, untuk yang kuadran 3 ini berarti ada dua jenis juga. Ada yang 180 ditambah theta, gitu kan ya tulisannya. Ada yang 270 dikurangi theta. Nah, kita lihat nih mana yang berubah, mana yang tetap operatornya. Yuk. Nah, untuk yang 180 plus theta dulu. Ternyata untuk yang 180 plus theta, operatornya tidak berubah alias tetap. Jadi sin tetap jadi sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Nah, cuma untuk tandanya ingat, di sini daerah kekuasaan tan dan kotan. Jadi yang tan aja yang positif gitu ya, yang sinnya jadi negatif sin theta, cosnya jadi negatif cos theta, tannya jadi tan theta gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan 270 min theta, apakah tetap atau berubah? Kita lihat. Nah, ternyata untuk 270 min theta itu operatornya itu berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Pokoknya sekitaran begitulah berubahnya, sin jadi cos jadi sin, tan jadi kotan ya. Nah, jadi lebih gampang lah menghafalnya. Sekarang tandanya ingat. Jadi yang positif hanya tan aja gitu kan, sehingga nih relasinya juga positif yang tan. Kalau yang cos berarti negatif, relasinya pun negatif. Sin itu negatif kan di kuadran 3, berarti relasinya pun negatif. Kayak gitu ya rupanya. Nah, sekarang kita latihan soal lagi deh. Yuk, kita latihan soal. Kita mulai dari nih, kakak tampilin dulu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, di sini kalian bisa lihat di luk 5 ya. Sin 255 yang ditanyakan, berarti ini sama aja dengan sin 255 itu 180 ditambah 75. Ingat,
180 plus theta berarti operator tidak berubah. Tapi karena ini di kuadran berapa? 3. Berarti menjadi negatif sin. Negatif sin 75. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, lanjut. Cos 265. Berarti ini jadi cos 265 itu 180 ya. Ditambah berapa? 85. Nah, ingat 180 plus theta apa operator tidak berubah, tetap jadi cos, cuma ini kan di kuadran 3. Jadi nilai cos itu negatif gitu ya, negatif cos 85. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, lanjut. Yang ini tan 190 berarti ini tan berapa? 180 gitu ya, ditambah 10 aja pakainya itu ya. Berarti ini sama aja dengan apa? Tan 10 gitu. Ini kuadran 3 kan? Sorry. Ini kuadran berapa nih? 190 derajat. Iya, kuadran 3 ya, betul ya? Oke, nilai tannya tetap positif. Jadi tan 10. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ya. Nomor selanjutnya ini sin 270 derajat min A. Ayo, 270 min A. Berarti ganti operator ya, cos. Nilai sinnya bagaimana? Negatif. Ya, berarti ini jadi negatif cos A gitu loh. Ya, ini negatif gitu ya. Sekarang kita lihat ini. 180 min A. Cos 180 min A. Ini kuadran berapa? 180 min A itu kuadran 2. Nilai cos gimana? Negatif. Ini berubahnya operatornya tetap nggak 180 min A? Ayo review sebelumnya. Tetap gitu ya. Jadi ini tetap cos. Nah, cuma jadi negatif gitu ya. Paham ya? Ditambah gitu kan ya, yang kotangan 270 min A berubah dong gitu ya. Berubah jadi operatornya tan, tapi karena dia di kuadran 3, berarti daerah kekuasaan tan dan kotangan dong. Nah, ini kotangannya berarti relasinya pun positif. Jadi tan A gitu. Oke, kita lihat nih. Ini rubah tanda ya. Sorry, yang ini masih cos, negatif cos A. Nah, ini maksudnya min kali min jadi plus. Jadi ini plus cos A ditambah tan A. Sehingga kita peroleh ini negatif cos A ditambah cos A, habis dong jadi 0 gitu ya. Jadi ini hasilnya tan A gitu. Jadi jawabannya yang D. Lanjutkan ke sudut berelasi yang keempat, yaitu di kuadran 4 dari 270 sampai 360. Nah, berarti ada dua penulisan juga. Bisa 270 derajat ditambah theta ya. Bisa juga 360 derajat min theta. Nah, bagaimana dengan perubahan operatornya? Kita lihat. Oke. Ternyata untuk sudut 270 plus theta itu berubah operatornya, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Masalah tandanya, karena ini di kuadran 4, berarti daerah kekuasaan cos dan sekan. Sehingga ketika ditanya sin 270 plus theta, berarti jadi minus. Ya, minus apa? Cos. Ya, ingat. Nah, dan seterusnya ya. Jadi kalau cos positif, tan negatif. Gitu ya. Oke, jadi operatornya apa? Berubah. Ini kita berbicara operator ya, berubah atau tetap itu. Sekarang kalau 360 min theta, ternyata operatornya tetap sama. Sin jadi sin, cos jadi cos, tan jadi tan. Lagi-lagi masalah tandanya ya, karena di kuadran 4 cos saja yang positif, relasinya positif juga tuh. Karena ini ditanya sin di kuadran 4, nilai sin negatif sehingga relasinya negatif juga, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian tambahan, ternyata sudut berelasi 360 min theta itu sama aja negatif theta. Kenapa? Ini kan 360 itu di sini ya, ini maaf ya tidak tertulis, jadi sama saja. Ini kan 0 derajat, jadi balik lagi kan satu putaran penuh, sehingga
360 min theta itu sama aja dengan negatif theta. Nah, yang jadi pertanyaannya sin negatif theta itu apa? Negatif sin theta. Tadi sama ya, sama dengan yang ini, negatif sin theta, cos theta, negatif tan theta. Tuh, ini juga berarti sin negatif theta itu negatif sin theta. Kalau cos negatif theta, cos theta, tan negatif theta, negatif tan theta. Agar lebih memahami, yuk kita sama-sama latihan soal PKS halaman 272. Kita lihat yang pertama, sin 315 derajat itu bisa kita ubah jadi sin 360 derajat min 45 derajat. Coba kita lihat 360 min theta berarti operatornya tetap ya, tetap sin, jadi sin berarti ini sama aja sin 45 derajat, hanya saja lihat sin 315 itu di kuadran 4 ya. Nah, berarti nilai sin itu negatif. Jadi negatif setengah akar 2. Kayak gitu. Nah, sekarang yang B ya, lihat ya. Cos min 330 derajat. Oke, tadi sudah kakak kasih tahu cos negatif theta itu sama dengan cos theta. Jadi ini sama aja, cos 330 derajat. Nah, berarti ini tinggal cos 360 derajat min 30 derajat ya. Oke. Nah, ini berarti operatornya tetap ya, cos 30 derajat. Nah, yang ditanyakan ini di kuadran mana? Di kuadran 4 ya. Berarti nilai cos di kuadran 4 ya daerah kekuasaannya. Jadi positif. Jadi ini sama aja dengan cos 30 itu setengah akar 3. Oke, sekarang kita lihat yang tan. Tan 300 gitu ya. Tan 300 derajat itu sama aja dengan kita ubah tangan 360 derajat dikurangi 60 derajat. Ingat, 360 derajat min theta berarti tetap ya operatornya tan. Gitu loh. Tan berapa? 60 derajat. Hanya saja 300 ini tuh di kuadran berapa? 4 ya. Nah, berarti nilai tan negatif. Jadi negatif tan 60. Negatif tan 60 itu berapa? Negatif tan 60 berapa? Akar 3. Jadi negatif akar 3. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sudut-sudut berelasi 360 ke atas gitu loh. Nah, ketika 360 ke atas, balik lagi seperti kuadran 1. Jadi di sini kalau misalkan ada sin yang merupakan kelipatan dari 360 ditambah theta itu sama aja jadi sin theta. Cos K360 ditambah theta sama aja cos theta dan seterusnya ya. Tangan juga sama. Nah, sekarang kakak akan memberikan contoh lah ya. Salah satunya misalkan gini, ada pertanyaan sin 960 derajat. Nah, ini kan lebih dari 360 ya, berarti pakai yang sudut berelasi lebih dari 360 ini. Jadi ini bisa saja kita tulis sin 720 gitu kan ya, ditambah 240. Nah, kenapa 720? Karena 720 ini kan 2 kali 360 ya, jadi K-nya 2 gitu. Nah, ini sisanya gitu lah ya. Karena kenapa nggak 3 kali 360? Udah lebih dong gitu ya. Nah, berarti ini sama aja dengan mencari sin 240 derajat. Sin 240, balik lagi deh. Itu aturan berelasi. Bisa pakai, biar agar operatornya tidak berubah gitu kan. Sin 240 itu 180 ditambah 60 derajat ya. Nah, sehingga operator sin tetap jadi sin. Hanya saja dia di kuadran mana 240? Di kuadran 3. Kuadran 3 itu daerah kekuasaan tan, sedangkan ini sin gitu kan. Berarti negatif sin 60. Jadi hasilnya sama dengan negatif sin 60 berapa? Setengah akar
3. Jadi jawabannya negatif setengah akar 3. Seperti itu ya. Oke, sudah selesai materinya. Jadi kesimpulan untuk sudut-sudut berelasi ini kakak kasih tabel untuk adik-adik semuanya agar mudah menghafalnya gitu. Sebenarnya nggak harus dihafal satu-satu ya. Intinya kalau misalkan di apa sih yang sudut-sudut di kuadran 2 agar tidak berubah operatornya, yang tidak berubah operatornya itu 180 min theta. Kalau di yang kuadran 3 180 plus theta. Kalau di yang kuadran 4 itu 360 derajat min theta. Nah, ini tidak mengubah operatornya. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Hanya berubah tanda sesuai dengan kuadran sudut yang ditanyakannya. Selebihnya ya berubah. Nah, intinya gitu ya. Jadi agar mudah-mudahan ini bisa mempermudah kalian untuk mengingatnya gitu. Nah, baik adik-adik, materi hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Amin. Oke, semoga apa yang sudah kakak sampaikan bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya bersama Karestia Fiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.